Malam ini eh, pertama kali ya, bukan pertama kali sih. Jadi kita akan melaksanakan AI chit chat. Nah, jadi ini suatu evolusi ya dari kemarin kita buat bentuknya itu community sharing session. Nah, itu agenda rutin kita ya di komunitas Indonesia AI. Untuk ini mempersilakan kepada teman-teman atau siapapun yang ingin membagikan ilmunya, nge-share ke teman-teman yang lain di malam hari ini ya. Nah, jadi yang mungkin nggak ada keperluan, bisa bareng nih kita ngumpul, saling diskusi, berbagi informasi dan pengetahuan. Nah, kali ini kita kedatangan seorang speaker yang tidak kalah keren ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin dari ada yang masih sekolah dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita ada Mas Ruby Abdullah. Nah, beliau adalah AI Recognition Division ya di Widya Robotics yang malam ini akan membahas suatu judul yang mungkin bagi teman-teman yang baru belajar cukup ini ya, pengen banget buat tahu. Nah, jadi Mas Ruby ini akan membahas roadmap for conquering computer vision. Nah, di sini saya lihat udah ada Mas Ruby ya. Mungkin bisa kita sapa dulu. Halo Mas Ruby. Halo Mas Hari, gimana Halo, kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, oke. Sip. Mungkin boleh ya langsung aja Mas Ruby. Mungkin boleh perkenalan dulu, habis itu kita loncat ke materinya. Oke, oke. Oke, saya presentasi dulu. Oke, nama saya Ruby Abdullah. Hari ini kita akan mulai untuk membahas roadmap for conquering computer vision. Sebelum itu kita kenalan dulu. Nama saya Ruby Abdullah. Pekerjaan saya sekarang jadi Head of AI Recognition Division di Widya Robotics. Untuk perusahaannya sendiri terletak di Yogyakarta dan bergerak di bidang automation and robotics and AI. Kayak gitulah. Jadi kita ada 4 divisi di perusahaan kami. Sebenarnya sekarang ada tambahan divisi baru yaitu support. Jadi divisi yang pertama itu ada AI recognition. Terus kemudian divisi yang kedua ada software division. Terus ada hardware division sama ada mechanic division. Jadi untuk bisnis dari perusahaan kami juga bergerak di bidang automation and robotics, itu biasanya ngerjain dari tim software robotik, software engineer, hardware dan mekanik, terus ada juga AI and computer vision, itu biasanya tim AI division sama tim software. Tapi kadang juga kita kalau di AI computer vision juga kolaborasi sama tim-tim yang lain tergantung permintaan dari klien apa. Saya lahir di Surabaya tanggal 22 Februari tahun 1998. Jadi saya masih 23, OTW 24, bentar lagi. Alma mater saya Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan saya S1 Informatika 2016. Saya sebetulnya tertarik AI itu sudah dari semester 5 dulu pas kuliah, cuman memang belajar beneran itu baru di tahun 2020. Ketika mulai pandemi dan saya dulu saya berbisnis, terus bisnis saya kena pandemi gagal dan akhirnya saya pivot ke AI. Kurang lebih seperti itulah, dan saya belajar mempeng selama 2 bulan atau 3 bulan, terus saya nyoba ngelamar ke sebuah perusahaan dan akhirnya diterima. Terus kemudian selang 7 bulan karena perusahaan suka dengan performance dari saya dan kebetulan juga head-nya lagi keluar. Head-nya pada saat itu keluar mengundurkan diri karena alasan lain, karena mungkin ingin explore ke dunia yang lain. Jadi saya dipromosikan menjadi head setelah 7 bulan bekerja di Widya Robotics. Saya sendiri bekerja di Widya Robotics baru 1 tahun 7 bulan kok. Jadi ya saya masih belum terlalu jago-jago banget kok di dunia ini. Oke, pertama
ini sebetulnya topik kita roadmap to become computer vision specialist. Sebetulnya ini jadinya harusnya subjudul, tapi kayaknya karena aku subjudulnya kebanyakan, jadi ini kayak subjudulnya cuma satu. Oke, pertama kita akan membahas the basic dulu. The math. Jadi basic yang pertama harus kita pelajari adalah matematikanya. Seperti yang kita tahu, yang sering kita lihat di video YouTube, roadmap how to become an AI engineer or how to become a ML engineer, etc., bla 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 lah. Gimana kita belajar itu kan mesti mereka bilangnya statistic and probability, linear algebra, sama kalkulus. Tapi kalau menurutku pribadi sih yang paling penting dua sih. Kalau di awal ya, kalkulus itu kalau memang kamu, jadi kayak ada problem-problem di mana kamu harus memang menyentuh kalkulus. Karena biasanya kalkulus itu sudah diselesaikan sama library, jadi kamu nggak perlu mikirin hal itu. Kecuali kalau memang kamu perlu kayak untuk mengcustom di area situ, baru kamu perlu belajar kalkulus. Saya sendiri jarang menggunakan kalkulus, kalau nggak, kayaknya hampir nggak pernah sih malahan menggunakan kalkulus. Kalau nggak memang benar-benar butuh banget, nggak kepake. Jadi mari itu tak tulisnya opsional. Oke, mungkin yang pertama kita masuk ke statistik and probability. Untuk fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman terhadap sebuah data dan mengerti bagaimana statistical approach seperti machine learning, deep learning, and image processing yang menggunakan statistical approach. Kan image processing ada macam-macam ya. Ada yang hanya kayak di masking doang, jadi kayak cuman apa ya, kayak cuman di threshold doang gitu, dan itu nggak pakai statistical approach, atau mungkin bisa dibilang pakai ya. Intinya kan karena image itu kan ya itulah apa, data angka yang matriks 2 dimensi atau matriks 3 dimensi kalau itu RGB, yang ya kurang lebih kayak gitu. Kayak kemarin kita juga bisa kayak untuk ningkatin kontras sebuah gambar dengan dilihat histogram dari data gambarnya, RGB-nya, gimana kita bisa memperbesar atau memperkecil persebaran dari red, green, blue-nya, atau gimana kita bisa menyeimbangkannya supaya gambar yang kita proses tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap atau apapun itulah. Oke, terus kemudian yang kedua ada linear algebra untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana operasi antar data terjadi dan memahami how we automate it. Kan kayak kita ketahui ya, di deep learning sendiri itu kan ketika kita melakukan operasi itu kita tidak menggunakan for loop ya. Untuk teman-teman mungkin yang sudah belajar pemrograman, kita tidak menggunakan for loop, tapi kita menggunakan matrix multiplication untuk mengoptimasi semuanya. Dan dengan kita belajar linear algebra semakin dalam, itu bisa bisa membuat kita semakin tahu gimana cara memecah sebuah matriks, gimana cara menjadikan matriks satu dengan matriks yang lainnya, sehingga kita tidak perlu mengulangi perhitungan yang berulang-ulang. Jadi ya model yang kita lakukan lebih teroptimize lah. Jadi kayak tidak ya jadi lebih ringan gitu, atau jadi lebih baik. Ya, biasanya sih lebih ringan atau lebih cepat. Kalau lebih baik itu urusan lain. Terus kemudian kalkulus. Kalkulus ini untuk memahami bagaimana sebuah optimasi dalam machine learning dan deep learning bekerja. Kayak gradient descent, Adam optimization, bla bla bla. Saya sendiri belum mempelajari hal itu, karena yang baru saya pelajari baru gradient descent. Gradient descent, cuman itu aja yang baru saya pelajari. Kalau Adam, padahal Adam sering saya pakai, Adam W, dan Adam yang lainnya, karena Adam ada banyak macamnya. Terus ada mini batch juga, itu sebenarnya ada banyak tapi nggak aku pelajarin semuanya, aku pelajarin yang aku butuh. Sebetulnya itu juga salah satu tips mungkin buat teman-teman kalau pengen belajar di sebuah field, jangan terlalu overwhelming dengan semua banyak ilmu yang ada. Pelajarilah yang kalian butuh ketika butuh ngerjain, kecuali kalau kalian memang lagi pengen explore aja sih, dan punya waktu luang pengen explore sesuatu yang baru, ya monggo. Tapi saran saya, pelajarilah sampai dalam sesuatu yang kalian butuhkan dalam sebuah project. Tapi itu tergantung kalian, nggak harus mesti. Oke, sekarang kita masuk ke the code. Tentu yang pertama adalah programming language. Kalian bisa pilih Python atau C++. Saya sendiri merekomendasikan Python. Sebetulnya gini sih, tergantung teman-teman sih mau belajar yang mana dulu. Soalnya kalau kalian bisa C++,
Insya Allah bisa Python. Tapi kalau bisa Python belum tentu bisa C++, karena C++ itu lebih kompleks bahasanya, jauh lebih dari segi IO-nya jauh lebih kompleks daripada Python. Tapi C++ itu jauh lebih powerful. Cuman memang sudah banyak library-library di Python yang sudah teroptimasi dengan C++, jadi nggak ada masalah sih. Jadi saran saya belajar Python dulu untuk memahami bagaimana sebuah code itu bekerja. Baru nanti kalau seandainya teman-teman mau expand ke C++, ya monggo. Karena itu sih kelebihan C++ itu di optimasi code sih. Dari segi runtime code-nya itu jauh lebih cepat. For loop-nya C++ sama for loop-nya Python itu jauh lebih cepat for loop-nya C++. Kenapa? Saya dulu pernah belajar kenapanya, cuman saya lupa. Nanti sekali cari aja sendiri di Google. Karena juga itu, aku nggak tahu pengetahuan, ya tergantung kalian fokusnya kemana sih. Oke, terus kemudian yang kedua adalah struktur data dan algoritma. Itu digunakan untuk membangun konsep komputasi di pemahaman kita. Kenapa kok membangun konsep komputasi di pemahaman kita? Ketika kita mengerjakan sebuah project, terlepas itu computer vision, web development, atau apapun itu, kita mesti akan berpikir bagaimana kita mentransfer sebuah data ke data yang lain. Terus bagaimana kita mentransfer itu dalam bentuk apa? Nah, itu pentingnya kita mempelajari struktur data dan algoritma. Salah satu struktur data yang paling sering saya pakai itu adalah array, 2D array, 3D array, ND array lah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada tensor, jelas lah, deep learning, tensor. Sebenarnya tensor itu juga ND array, tapi cuman ada something bedanya, tapi sebenarnya itu juga ND array sih, hanya ibarat kata kayak kalau spaghetti yang tadinya pakai ayam ditambahin daging gitulah, untuk memudahkannya. Terus salah satu juga yang paling sering saya pakai ada dictionary. Kalau di Python itu ada dictionary. Mungkin kalau di program bahasa programan yang lain bisa namanya map. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu paling sering yang saya pakai sih. Yang lain-lainnya jarang, kayak set, terus tag, itu jarang. Tapi tergantung teman-teman sih project-nya apa. Jadi saya tidak ingin membatasi. Oke, the project part 1. Ini sebetulnya intermezzo aja, harusnya tadi tak buang karena nanti di part terakhir sudah ada bagian the project yang lebih komplit lagi. Buat satu project untuk mengimplementasikan semua yang sudah Anda pelajari dari the code sama the math. Gimana kamu mengoperasikan statistika and probability ke dalam codingan. Terus bagaimana kalian mengoperasikan linear algebra dalam codingan ataupun kalkulus dalam codingan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu langsung masuk ke machine learning-nya dulu. Kalian pelajari dulu how to code-nya. Gimana cara mengcoding sebuah code, sebuah program. Bagaimana kita mendevelop sebuah program untuk kemudahan kita. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Untuk library kayaknya nggak akan nanti akan aku bahas di akhir aja sih. Nggak ada di presentasi soalnya. Oke, lanjut ke The Amazing. Kenapa aku namain ini The Amazing? Karena ini yang paling teman-teman cari selama ini. Kalian mesti pengen banget jadi machine learning enthusiast, ya deep learning, computer vision. Karena begitu. Karena kita merasa kayak ini adalah sebuah bidang ilmu teknologi yang amazing. Dan saya pun juga kadang saya juga masih berpikir why deep learning is so amazing at some point. Walaupun ya kita lihat ini cuma intermezzo doang sih juga. Oke, lanjut. Yang pertama harus kalian pelajari adalah image processing. Sebetulnya dulu ketika aku belajar AI itu di awal intermezzo sedikit, saya lebih ke generalis sih belajarnya. Bahkan sampai sekarang pun saya lebih ke berusaha generalis, cuman memang spesialisasi saya di computer vision karena project yang paling sering saya kerjakan adalah computer vision. Dan bahkan yang berhubungan sama klien sekalipun sudah sering menerima komplain dari klien dan bla 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 bla. Jadi saya lebih tahu how to optimize computer vision bla bla bla. Tapi kalau untuk yang lain-lain seperti kayak NLP, reinforcement learning, itu baru di tahap project-project pribadi untuk belajar doang sih. Belum pernah berhadapan sama klien.
Dan pada itu dulu learning path saya machine learning dulu, deep learning dulu, baru image processing. Harusnya dibalik, harusnya image processing duluan. Karena image processing itu cukup membantu kalian dalam memahami karakteristik sebuah gambar lah. Tapi dulu image processing aku juga sudah diajari pas di kuliah, jadi ya masih aman lah, alhamdulillah. Oke, pertama learn karakteristik of an image. Gambar itu apa sih? Kita pelajari dulu karakteristik sebuah gambar. Gambar itu ada apa aja formatnya? Oh, ada RGB, ada array 3 dimensi. Ini red, ini green, ini blue. Kurang lebih kayak gitu. Kita harus mempelajari karakteristik sebuah gambar. Ada RGBA. Hanya nanti lebih ke kayak tingkat intensitasnya. Kayak kalau hanya 0 berarti nanti biasanya RGBA itu PNG sih. Format gambar PNG yang bisa background-nya kosong gitulah. Biasanya A-nya 0. Kepanjangannya A apa? Aku lupa. Tapi intinya A itu fungsinya buat itu. Learn basic image processing algorithm and try to make it from scratch, or you don't have to. Maksudnya or you don't have to itu make it from scratch-nya ya, tapi kalian harus belajar basic image processing. Minimal kalian coret-coret di tangan lah. Kalau katanya dosenku dulu, kamu ngapain belajar image processing coret-coret pakai tangan, mending kamu langsung aja pakai library yang ada. Itu lebih cepat buat kamu belajar. Nanti kamu akan tahu sendiri kok kalau kamu sudah sering pakai library yang ada. Ketika kamu butuh sesuatu yang di library itu nggak ada, kamu bisa buat sendiri. Tapi itu pendapat orang sendiri-sendiri sih. Menurutku, intermezzo lagi, mohon maaf, pembahasannya suka keluar-keluar. Jadi cara belajar kita tuh ada 2 macam sih biasanya. Orang-orang tuh menerapkan dalam mempelajari sesuatu tuh ada 2 macam. Ada depth first search. Ini biasanya kalau teman-teman yang belajar graph tahu apa yang tak maksud. Ada depth first search, jadi kayak ke dalam dulu. Mencarinya ke dalam, jadi kayak kalau belajar statistika and probabilitas, belajar terus sampai sampai Poisson, sampai apa aja sih, aku lupa distribusi Poisson, bla bla bla, sampai saat dalam-dalamnya dan kawan-kawan, nanti baru balik ke atas gitu. Nah itu bebas. Kalau aku pribadi sih lebih ke breadth first search, jadi kayak aku belajar umum-umumnya dulu. Nanti kalau aku butuh, baru aku semakin ke dalam. Kenapa? Kalau aku pribadi ya, pendapatku pribadi, kalau kita belajar yang umum dulu, mungkin kita akan terkesan sebagai bukan seorang expert dan beberapa kali ketika kita mengucapkan sesuatu mungkin akan salah. Tetapi kalau kita belajar yang umum dulu, kita pelajari, si Anu tuh ada. Itu akan memudahkan kita terutama dalam hal bisnis dan bertemu dengan klien ketika kita menemukan suatu masalah. Ketika kita menemukan suatu masalah, kita punya wawasan yang lebih luas. Kalau yang satunya, kalau ada first search itu lebih ke wawasan yang lebih dalam. Kalau ini lebih ke wawasan yang lebih luas. Apalagi dibutuhkan oleh biasanya kayak contoh nih, kita menerima sebuah problem. Kita disuruh menghitung sebuah benda lah. Berarti kita butuh object detection. Terus habis object detection kita butuh object tracking. Habis object tracking nanti tinggal dari object detection yang object detection yang di tracking itu nanti tinggal kita hitung yang melewati sebuah garis digital. Oke. Nah, nanti dari object detection itu baru pakai algoritma apa? Object detection-nya. Nanti object detection-nya pakai contoh pakai YOLO. Mau YOLO V berapa atau mau YOLO family yang mana, kan sekarang YOLO ada banyak banget. Dan gitulah, walaupun yang official cuman YOLO V1 2 3, yang sisanya enggak official. Tapi whatever lah. Aku gak peduli juga sih, kadang-kadang yang memperdebatkan tuh kembali. Jadi kayak YOLO, jet trackingnya pakai apa? Mau pakai Centroid, mau pakai Kalman filter, mau pakai IOU tracking, bebas. Yang penting optimize sesuai dengan harapan klien, dideploy murah dan kawan-kawan. Lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Sorry ngomongnya kemana-mana. Terus learn how to solve problem using image processing. Jadi kayak sebaiknya sebelum kita masuk ke deep learning atau machine learning, kita kalau bisa menyelesaikan masalah itu dengan image processing, why not? Karena satu, ini jauh lebih murah dari segi riset. Paling kamu menyelesaikan ini sebulan atau seminggu. Kalau kamu betul-betul mempeng dalam menyelesaikan image processing ini, kayak contoh kamu disuruh mendeteksi sebuah kelapa. Pertama,
Yang kamu lakukan adalah kamu threshold dulu dari segi warna. Kamu ambil yang warnanya coklat. Oke, kamu sudah dapat warna coklat. Tapi kan tempat-tempat lain juga ada warna coklat. Nah, karakteristik apalagi yang ada di kelapa? Oh, kamu butuh sebuah lingkaran. Berarti kalau lingkaran berarti kamu perlu detection blob detection. Nah, dari blob detection itu maka dia akan menghapus semua yang tidak berbentuk lingkaran. Sebenarnya kayaknya namanya bukan blob detection sih, aku lupa namanya apa. Tapi blob detection itu salah satu untuk memfilter dari pokoknya memfilter sesuatu. Aku lupa memfilter apanya, tapi blob itu juga salah satu algoritma proses untuk memfilter sesuatu. Nanti mungkin kalian teman-teman bisa search di Google sendiri. Aku lupa. Aku takut ngomong sesuatu yang salah soalnya. Jadi kayak gimana kita, setelah lingkaran, kalau ada lingkaran coklat, terus nanti kalau ada bola gimana? Bola warna coklat, oke. Kita cari lagi karakteristik yang lain. Mungkin dari karakteristik itu, nanti baru kita bisa bentuk. Jika karakteristik yang ditemukan sangat banyak dan terlalu kompleks, dan dari klien mintanya harus bisa bekerja di segala di segala tempat, maka gunakan deep learning aja sih dengan data yang banyak. Lebih kayak gitu. Oh ya, mungkin nanti aku akan ada beberapa tips tambahan tentang computer vision, nggak ada di slide, tapi nanti akan aku tambahkan insya Allah. Kalau aku nggak lupa, nanti ingetin aja. Terus kemudian yang terakhir adalah kamera calibration. Ini optional ya, karena ini lebih ke advanced topic ya. Kamera calibration itu advanced topic banget. Karena aku juga belajar baru-baru aja sih ketika aku membutuhkannya untuk kayak 3D computer vision atau untuk sensor fusion. Jadi kayak ketika kita mendevelop, terutama ini digunakan kayak kalau kita pengen membuat sebuah robot gitu ya, membangun robot, terus kita membuat matanya. Nah itu perlu banget pakai kamera calibration. Kamera calibration itu apa? Kamera calibration ini ada intrinsic sama extrinsic. Jadi ada dua parameter ya, intrinsic sama extrinsic. Intrinsik kamera itu berisi kayak distorsi kamera, terus kayak cekungnya kamera. Kan sebenarnya kan ketika kamera bekerja itu kan cahaya masuk ke kamera, kemudian ditembakkan sama lensa ini ke dalam. Nah, dari cahaya itu, pertama kita masukkan ke extrinsic filter dulu. Dari ini biasanya kamera ya, ini kamera itu seperti itu. Terus habis dari extrinsic filter itu akan menjadi sebuah 3D point, yaitu X, Y, Z, 1. Jadi kayak extrinsic kamera itu nilainya itu adalah rotasi dari kameranya. Terus kemudian translasinya, rotasi, translasi, sama kayaknya itu aja sih, rotasi sama translasi doang loh. Berarti kamera ada sensor imunnya dong? Enggak ada. Kamera sudah punya caranya sendiri sih di extrinsic parameter seperti apa. Mungkin kalian akan masih bingung, Mas, berarti di setiap kamera harus ada sensor kayak imun gitu yang harus mengetahui ininya. Enggak sih, enggak. Kalau kalian pengen belajar benar-benar soal extrinsic kamera, cari aja di Google, di YouTube. Penjelasan yang jelas banget, memang aku ngerasa sudah lumayan banyak sih di YouTube. Tapi ya itu sih memang lumayan kompleks sih pembahasannya. Dan sebetulnya saya sendiri pun juga masih belum 100% paham terkait kamera calibration, terkait why-nya gitu loh, kayak why gitu loh, kayak ya nanti mungkin bisa teman-teman cari sendiri sih. Terus untuk intrinsic parameter itu lebih kayak, kan kalau kita ngefoto itu kadang ada yang cembung, ada yang cekung kayak fotonya tuh. Nah, itu di intrinsic kamera kayak distorsi bla bla bla. Itu value-nya aja namanya cuma K1, K2. Itu tidak dijelaskan value-nya apa, intinya kayak ya value K1, K2 gitu aja sih. Itu value intrinsic kamera. Mungkin kalau teman-teman nanti ke depan belajar kamera calibration lebih dalam lagi, ya saya sangat menyarankan hal itu. Karena juga sekarang sudah banyak tool-tool untuk membantu kamera calibration. Terutama buat 3D computer vision itu sangat bermanfaat sekali. Oke, terus kemudian machine learning. Machine learning di sini yang akan aku fokusin adalah ke yang image ya, karena kita membahas computer vision.
Machine learning pertama kita harus mempelajari gimana mengekstrak sebuah fitur dari sebuah gambar. Untuk filter untuk mengekstrak sebuah gambar itu ada Gabor filter, Frangi filter, ada juga tinggal kamu threshold doang, kayak pakai threshold black and white atau pakai adaptive threshold. Nah, nanti dari kita ekstrak fitur-fitur image ini, nanti kita akan masukkan ke dalam namanya fitur bank. Sebetulnya mirip sama kayak CNN sih. Nah, cuman CNN itu dia fitur extraction-nya itu otomatis. Sebenarnya setelah aku mempelajari how to extract fitur dan image, aku jadi paham kenapa adanya CNN. Jadi fungsinya CNN itu adalah untuk mengekstrak sebuah gambar. Dan dari ekstrak sebuah gambar yang layernya ada banyak, nah layer yang ada banyak adalah fitur bank-nya. Nah, dari fitur bank-nya itu baru dimasukkan ke entah itu fully connected layer atau langsung fully connected network yang nanti berujung ke segmentasi atau apapun itulah. Tapi memang fungsi dasar dari CNN itu adalah CNN sih. Jadi kayak machine learning ini kita perlu mengekstrak gambarnya secara manual. Secara ya nggak manual juga sih, maksudnya kita harus menentukan ekstrak mana yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam algoritma training. Kayak kemarin aku sempat belajar mensegmentasi menggunakan random forest. Jadi kayak ada kok di YouTube, cari aja segmentation using random forest. Jadi orangnya ini jelasin, dia menggunakan apa itu namanya, kayak dia pertama pakai Gabor filter. Nah, Gabor filter ini kan sebenarnya parameternya ada banyak. Nah, parameternya ini sama dia di for loop lah, di for loop. Jadi kayak di apa ya? Jadi kayak semi di random gitu, tapi kayak randomnya itu bukan benar-benar random, tapi kayak di grid gitu loh. Jadi kayak angle-nya itu kayak nanti 0, 15, 30, sampai 90. Jadi nanti kayak dia bangun fitur extraction-nya itu banyak gitulah. Karena Gabor filter itu bukan kayak satu algoritma yang dipakai jebret gitulah. Gabor filter itu parameternya ada banyak. Dan itu biasanya kita gunakan hyperparameterization untuk coba-cobanya. Tapi orang ini menggunakan kayak sistem grid gitulah. Mungkin kalau kita tahu sendiri kayak mungkin teman-teman yang sudah belajar deep learning kayak tahu hyperparameterization tuning using grid. Kayak nanti di titik, nah kurang lebih kayak gitulah caranya. Jadi kayak nanti di for loop gitu. Karena di sini fokusku lebih ke how to conquer, bukan how to explain how to deeply bukan lebih ke ngajarin algoritmanya, jadi nanti kalian cari sendiri aja lah. Terus learn to train image data using traditional machine learning algorithm. Ya itu kayak tadi yang tak jelasin. Pertama ekstrak dulu data gambarnya, terus setelah diekstrak dengan berbagai macam filter, kalian masukin ke dalam filter bank, baru nanti masuk ke kayak SVM lah atau apa. Mungkin kayaknya asik juga sih tiba-tiba ResNet gitu tapi belakangnya SVM bukan neural network. Aku belum pernah nyoba sih, tapi ya nggak tahu sih, ini tiba-tiba muncul aja di kepalaku. Oke, terakhir yang do you need to learn all the machine learning algorithm? Jawabannya enggak. Tergantung problemnya. Cuman mungkin di awal kalian perlu tahu aja sih, perlu tahu semuanya. Just in case know doang, kayak ada k-means, itu digunakan untuk unsupervised learning, untuk clustering, atau ada SVM, ada SVR, ada macam-macam lah traditional machine learning algorithm yang di sini aku bacanya. Tapi kalau kamu harus mempelajarinya sedalam mungkin, enggak sih, tergantung kebutuhanmu. Kecuali kalau memang kamu pengen jadi seorang data scientist, ya kamu perlu untuk mempelajarinya sampai dalam, karena ya itu penting. Sebenarnya semua itu tergantung kasus. Karena ini aku bahasnya computer vision, maka aku jawabnya no. Kita masuk ke deep learning. Pertama kita learn basic dulu, neural network itu seperti apa, fully connected layer. Di situ mungkin kita bisa pendekatannya by math-nya dulu, terus baru belajar framework-nya, atau langsung terjun ke framework-nya bebas. Bebas tergantung kalian roadmap-nya mau seperti apa. Kalau kalian roadmap-nya mau ke research, maka ke teori dulu. Kalau kalian roadmap-nya mau jadi ke engineer, ya bisa langsung ke framework, langsung kayak learning by doing gitulah. Tapi kalau aku pribadi, walaupun ke engineering, tetap saranku ke teori dulu sih. Karena memang fokusku di deep learning, dan aku suka banget sama deep learning.
how they works, everything they works. Karena ini memang passionku sih. Passionku lebih ke deep learning sih daripada ke machine learning. Cuman ini kadang aku pakai karena ini lebih murah. Cuman deep learning jadi concern utamaku untuk aku pelajari. Belajar teorinya dulu, baru prakteknya. Teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Jadi urutannya gitulah. Terus kalian belajar CNN. CNN tadi yang aku jelasin, convolutional neural network, teman-teman sudah paham lah, aku yakin. Sudah umum banget dibahas CNN itu, sudah banyak skripsi yang jadi CNN, dari CNN. Terus ada RNN, Recurrent Neural Network. Oh, penting dong buat computer vision. Iya, penting. Ini buat untuk OCR, Optical Character Recognition, atau untuk apa itu namanya, image captioning itu penting banget karena untuk mengenerate hurufnya katanya. Cuma nanti kalau untuk OCR nanti ada namanya CTC loss. Ya nanti kalian cari aja lah di Google gimana cara OCR bekerja. OCR itu mungkin aku jelasin sedikit ya, bonus ilmu. Jadi OCR itu pertamanya text detection dulu ya. Text detection ini kalian bisa pakai object detection manual atau apapun. Cuman object detection manual itu punya satu kelemahan. Dia hanya bisa untuk bounding box doang. Jadi 4 titik gini doang kotak. Nah, padahal teks itu ada macam-macam, ada yang ke bawah, ada yang melingkar, ada yang macam-macam. Nah, itu ada pendekatan seperti kayak punyanya Craft. Craft itu dia menggunakan text detection, character detection. Kemudian dia ada namanya correlation approximation. Aku lupa nama pastinya, tapi intinya dia correlation approximation. Maksudnya correlation approximation itu gimana? Jadi kayak dari huruf-huruf ini dilihat kemungkinannya mana yang paling dekat untuk menjadi sebuah kata. Jadi kayak contoh ada A, B, contoh ada nasi padang. Nasi padang, oke. Contoh ada nasi padang melungker gitu ya. Nanti kalau dibaca di Craft itu ada NASI sebagai karakter detection-nya. Terus nanti ada di tengah-tengah N sama A itu ada kayak heat map gitu. Kalau heat map-nya semakin merah berarti hubungannya semakin dekat antar karakter itu. Tapi biasanya karakter detection-nya itu cuma single karakter detection ya, bukan berarti C. Nanti soalnya itu nanti bakal masuk ke text recognition. Nah, dari text detection itu dia akan masuk ke namanya kayak text rectify. Text rectify nanti kalau secara teori awamnya aja ya, dari gambar yang begini, yang melingkar, nanti ini dilurusin jadi kotak. Nah, dari kotak ini nanti baru dimasukin ke text recognition, yang text recognition-nya sendiri ini ada 4 stage. Feature extraction, terus dimasukin ke RNN, enggak, ding 3 stage. Soalnya tadi yang 4 stage itu tadi sama yang rectify itu. Kalau rectify sudah di sebelumnya ini berarti 3 stage. Feature extraction pakai CNN, ResNet, VGG, MobileNet, bla bla bla. Terus pakai apa tuh namanya RNN. Habis itu nanti di terakhirnya CTC loss atau mungkin CTC loss-nya diganti pakai attention mechanism, bisa bebas, ada macam-macam. Terus yang keempat ada learn transformer. Ini juga tak tulis opsional karena ini lebih advance dan it's to memory expensive juga. Transformer itu menurutku pribadi dia memory expensive dan aku sangat jarang menggunakan transformer untuk keperluan ya training lah. Nah, menurutku itu cukup expensive. Dari segi kalau nggak butuh banget nggak aku pakai, dan selama ini nggak pernah aku pakai sih. Paling aku pakai buat belajar doang. Sama tadi sudah sebut ya, don't forget to learn the framework to build it. Kalau aku pribadi sih prefernya PyTorch. Kenapa? PyTorch itu sangat enak banget buat custom dan buat riset model. Walaupun memang dari segi deployment jauh lebih matang TensorFlow, tapi sekarang dengan adanya bantuan Onyx, TensorRT, OpenVINO, wah kalian mesti bingung apa itu nama-nama itu. Ya, nanti kalian bisa search Google sendiri, nggak usah kaget dengan hal itu. Sudah memudahkan optimasi. Karena pada dasarnya, ketika kita melakukan sebuah project AI, itu yang paling mahal itu adalah di riset modelnya. Baru deployment-nya lebih mudah biasanya. Ya, tergantung juga sih. Kalau kita menghandle 100 kamera, ya deployment-nya juga sulit.
Tapi ya so-so lah. Kalau aku pribadi menyarankan untuk belajar PyTorch ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar TensorFlow nggak apa-apa, bebas. Karena juga TensorFlow sekarang lebih lebih mature juga sih untuk riset model ketimbang yang dulu. Semakin ke sini PyTorch sama TensorFlow juga semakin mirip sih. Jadi kayak PyTorch memperbaiki dari segi deployment-nya semakin baik, di satu sisi juga TensorFlow memperbaiki dari segi research yang lebih baik dan tetap mengembangkan masing-masingnya yang sudah kuat di masing-masing framework. Lebih tepatnya, it depends on your problem sih. Terus di sini aku akan membahas soal computer vision task. Di sini yang pertama ada image classification, teman-teman sudah tahu, cat versus dog, MNIST digit, dan kawan-kawan. Terus kemudian yang kedua ada image localization plus classification. Jadi kayak selain contoh nih ada gambar kucing. Kucingnya ini diklasifikasi as kucing terus dengan bounding box-nya. Terus habis itu ada multi object classification. Jadi kan multi object classification ini kayak contoh dalam sebuah gambar ada anjing, kucing, kursi. Dan nanti akan return dari neural network-nya itu adalah anjing, kucing, kursi. Jadi itu multi object classification. Terus kemudian ada 4, ada object detection. Ini mungkin bisa di screenshot sama teman-teman buat teman-teman sebagai kayak belajar juga, sebagai daftar belajar kalau ingin memahami tentang computer vision. Ini kalau kalian mau belajarnya depth first search sih. Breadth first search. Jadi kalian tahu ada 10 hal ini, terus baru kalian search satu-satu gimana cara melakukannya atau gimana cara kalian mengerjakan projectnya lah. Oke, image localization plus classification ini kayaknya harusnya ada project, cuman kayaknya ya whatever lah. Object detection, terus ada image segmentation, ada instance segmentation. Apa bedanya instance segmentation sama image segmentation? Mungkin aku akan search Google aja sih. Image segmentation. Nah, ini instance. Nah, ini dia. Oke. Ini gambarnya open image ini nyata. Kecil banget. Bagus. Ini sebenarnya gambarnya diambil di screenshot dari YouTube di Stanford University di blognya tadi. Karena aku nonton computer vision kuliah computer visionnya di Stanford ini ada ini. Jadi ada semantic segmentation. Oh iya, bukan image segmentation, namanya semantic segmentation, aku lupa. Jadi semantic segmentation itu dia ngeklasifikasi per pixel. Per pixelnya itu diklasifikasi kucing. Nah, tapi kalau ada 5 kucing di situ hanya terdefinisi sebagai kucing aja, bukan kucingnya ada berapa. Nah, terus ada seperti ini instance segmentation, yaitu yang kanan sendiri, dia bisa membedakan kucing satu dengan kucing yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada OCR, Optical Character Recognition, yang tadi aku jelasin. Optical Character Recognition itu, tadi kayaknya aku belum jelasin Optical Character Recognition itu apa ya. Intinya Optical Character Recognition itu adalah, ada dokumen, kamu foto, itu dokumen itu bisa kamu ambil value teksnya lah, nilai teks-teksnya itu bisa kamu ambil. Terus kemudian ada Human Key Point Detection, yaitu mendeteksi key point dari bateraiku. Oke, sip. Mendeteksi key point dari manusianya. Jadi kayak titik sini. Jadi human key point detection itu biasanya kita gunakan untuk apa ya? Merekognisi apa yang dia lakukan. Kayak contoh kalau kita melakukan monitoring di sebuah industri untuk keamanan. Kalau dia tiba-tiba gelepak tiba gitu jatuh pok. Maksudnya tiba-tiba jatuh gitulah. Nah, nanti AI-nya bisa tahu tiba ada orang jatuh. Nah, nanti mungkin ada alarm bunyi atau sirine untuk mengabarkan kalau orang itu jatuh, terus nanti bisa dibawa ke tempat dan kawan-kawan, atau mungkin kalau di tempat kerja ada yang nongkrong, tapi kayaknya kalau itu terlalu sulit sih untuk merekognisi hal itu. Need a lot of data.
Oke, terus kemudian ada 3D Computer Vision. 3D Computer Vision itu ada macam-macam. Yang pertama adalah gimana kita bisa mapping 3 dimensi dari sebuah gambar. Jadi dari single image doang itu kita bisa nge-mapping 3 dimensi. Atau kita bisa melakukan 3D object detection menggunakan gambar atau gambar plus point cloud. Nah, point cloud ini apa? Jadi kayak di computer vision ini mungkin yang kita ketahui adalah sensor itu cuma kamera, ternyata enggak. Selain kamera itu ada namanya LiDAR. Aku lupa kepanjangannya. Intinya LiDAR itu dia kayak laser yang ditembak-tembakin terus. Nah itu biasanya kalau kita mempelajari LiDAR itu ada di dalam computer vision juga sih. Tapi sebetulnya tergantung stigma orang sendiri-sendiri sih. Kalau kamu cari di Google, computer vision itu ya kamera. Tapi ada juga bilang computer vision itu juga termasuk LiDAR. Tapi intinya gimana kita menggabungkan LiDAR sama kamera. Yang tadi aku jelasin sensor fusion itu adalah menggabungkan LiDAR dan kamera untuk memahami sekitarnya. Itu juga bisa disebut dengan 3D computer vision. Jadi kayak contoh kita mengobjek deteksi person itu dengan 3D bounding box. Bukan cuma 2D bounding box yang kotak, tapi 3D bounding box. Nah, itu bisa kita gunakan LiDAR plus kamera atau kamera doang. Bebas. Kalau kamera doang, investasi risetnya jauh lebih besar karena kita perlu ngetrain banyak data. Tapi kalau kamera plus LiDAR, biasanya investasi risetnya lebih kecil, tapi ada trade-off-nya atau ada kayak ibarat kata efek sampingnya. Efek sampingnya adalah deployment-nya jadi lebih mahal. Kalau LiDAR itu harganya mahal. Apalagi yang LiDAR 3 dimensi itu bisa sampai puluhan juta harganya. Kan kalau kamera kan murah. Lalu itu kenapa intermezzo lagi, Tesla itu berusaha mengerjakan self-driving car menggunakan kamera aja. Karena memang kamera itu, bateraiku lemah. Bentar ya. Oke, aku minta maaf atas gangguannya. Oke, terus yang tadi, Tesla. Tesla itu dia karena memang LiDAR itu mahal, sangat mahal. Tapi ya itu terjadi perdebatan sih di expert self-driving car. Itu kenapa aku sangat amazing sekali dengan computer vision-nya Tesla. Dia ngeletakin 8 kamera di mobilnya, terus bisa melakukan hal itu dengan arsitekturnya yang gila, yang disebut dengan HydraNet itu, yang punya ratusan kepala. Itu namanya Hydra. Kan kalau nggak salah Hydra itu naga yang kepalanya banyak ya. Karena kemarin itu disebut HydraNet. Karena kepalanya sangat banyak, ada ratusan. Terus many more. Generative model. Generative model itu ada kayak gun. Terus ya mostly mostly gun enggak juga sih. 3D computer vision juga ada generative model kok. Kayak yang tadi yang mengenerate dari gambar ke 3 dimensi, itu bisa disebut dengan generative model. Atau kayak mengenerate sebuah data yang tadinya nggak ada, style gantu, atau kita bisa kayak ini. Ini salah satu yang aku lakuin, SESR dan ya whatever lah. Nah, SESR Gun ini juga salah satu generative model, kayak dia mengkonvert gambar dengan kualitas yang kecil jadi 4 kalinya HD-nya. Macam-macam sih Super Resolution Gun ini ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang 8 kali, ada yang bahkan dari 64 kali 64 sampai sampai 1024, berarti berapa kali itu? 64. Ya, segitulah pokoknya. Oke, kita lanjut. Explore. Nah, penting buat kita untuk terus explore dan terus update dari materi-materi yang ada. Jadi kayak setelah kalian pelajari yang tadi itu semua yang aku terangin,
kalian tetap explore tuh. Mungkin semakin sering kalian belajar, kalian akan semakin kesini semakin bingung mau explore apa. Karena kenapa kok semakin bingung mau explore apa? Karena kita lebih ke semakin kesini kok kayak papernya tambah banyak gitu loh. Nah mungkin kalian pilih aja apa yang kalian suka sih. Menurut apa yang menurut kalian suka atau kalian butuh di pekerjaan kalian, maka explore di bagian itu aja. Jangan memaksakan diri untuk pelajari semuanya, karena nggak akan mungkin. Paper itu setiap tahun ada ribuan. Kalau kalian pelajari semuanya juga ngapain? Saya sendiri pun semakin kesini juga, semakin pemahaman kalian tentang paper itu semakin kuat. Kalian hanya akan perlu membaca paper itu cukup membaca gambar yang ada atau abstraknya doang. Udah kalian taruh papernya. Kalian nggak perlu pelajarin dalam-dalam. Kalau katanya kayak Andrew Yang, dia pernah bilang, paper itu, kalau kalian membaca paper itu kalian tidak perlu membaca semuanya, a whole read semuanya. Kalian cukup membaca abstraknya aja sama conclusion-nya apa. Kalau kalian tertarik, baru kalian pelajari dalamnya. Dari abstrak sama conclusion-nya. Kurang lebih kayak gitu. Ini untuk sumber-sumbernya ada arxiv.org, paperwithcode.com, terus ada twitter.com loh. Kok ada Twitter? Kok bisa ada Twitter di situ? Di sini mungkin aku tunjukin ya. Ini Google Chrome-ku belum aku loginin apa itu namanya? Twitterku, jadi aku buka di Firefox dulu. Nah, Twitterku ini following-nya cuma sedikit, tapi memang aku segmented, memang aku sengaja untuk aku pasin untuk researcher AI doang. Paling kalau ada yang lain-lain kayak Elon Musk doang, atau ini kayak Frank Charlotte. Nah itu kalau kamu scroll ke bawah, kalian bisa belajar dari sini dan bisa belajar banyak hal tentang AI, computer vision, bahkan kadang ada yang bahas soal politik itu kadang ada yang bahas soal politik kayak Ian Legun tuh kadang suka ngepost soal politik sih sama Elon Musk. Nah kayak gini, can you build career in AI? Kadang kalau aku scroll gini, ada yang tertarik nih, aku klik, aku buka. Kalau seandainya pas aku tertarik nggak ada waktu, ya aku paling save dulu. Nanti aku baca lain waktu. Nah, kayak contoh ini. Sangar banget sih. Nah, contohnya kayak gini nih, aku tertarik nih sama ini. Nanti mungkin bisa aku mana sih? Ya, aku lupa. Dibuka dulu Twitternya, terus aku copy, aku buka text editor. Sebetulnya biasanya aku bukanya Telegram sih, cuman karena aku lagi share screen, aku nggak mungkin buka Telegramku karena ada ya banyak hal. Karena aku kegiatan profesional aku taruh di Telegram. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi keren sih betul tadi papernya, asli keren. Nah, nanti akan aku baca. Kenapa kok aku juga kadang suka explore soal generative model. Generative model itu biasanya aku pakai untuk ngumpulin data itu mahal ya. Kalau kita sudah bekerja di sebuah industri, itu ngumpulin data itu mahal. Kalau kita bisa nge-generate data, itu lebih baik. Tapi kalau nge-generate-nya cuma pakai augmentation biasa doang, itu biasanya kurang cukup. Kita perlu melakukan generative model agar data itu lebih dynamic variannya. Terus kita bisa nontonin publication, seminar, or small YouTube video. Untuk YouTube video sendiri yang biasanya yang akan aku rekomendasiin ke kalian itu ada YouTube. Nah, ini ada Krishnai, mungkin bisa kalian tonton. Terus biasanya kalau untuk cuman kayak aku lihat cuman small thing itu biasanya aku di machine learning street talk ini kalian harus mempersiapkan diri kalian karena pembahasan di sini sangat luar biasa berat banget. Aku aja sering kebingungan dan pusing nonton podcastnya mereka orang karena datengin expert di AI terus membahas soal filosofi dari AI. Kurang lebih kayak gitulah. Terus gimana kita membangun human level artificial intelligence lah.
Kenapa kok aku nggak nyebutnya AGI? Karena AGI sudah dikritik sama Yann LeCun dan aku setuju. AGI itu terkesan aneh. Jadi yang penting kita nyebutnya Human Level Artificial Intelligence. Ini asik, serius. Kalau kalian nggak perlu terlalu paham isinya, karena memang yang dibahas sangat kompleks, pakai banget. Mungkin teman-teman yang nonton di sini yang sudah expert banget di dunia AI, computer vision, machine learning, deep learning, bla bla bla, mungkin teman-teman akan mudah memahami podcast ini lah. Terus kemudian ada 2 minutes paper yang biasa aku lihat juga. Ini biasanya seringnya ngupload tentang AI yang lagi booming atau tentang komputer grafik. Komputer grafik itu apa? Komputer grafik itu bukan AI, tapi dia bidang ilmu tersendiri juga. Biasanya digunakan untuk building animation lah. Building animation tapi dari kacamata saintifik, bukan dari kacamata seorang desainer atau ya animator lah. Tapi dari kacamata seorang saintis yang membangun platform animasi itu. Terus ada Daniel Burke. Cuman Daniel Burke akhir-akhir ini dia nguploadnya cukup random sih menurutku. Tidak seperti sebelumnya yang dia ada Machine Learning Monthly. Kayaknya Machine Learning Monthly-nya dia juga sudah nggak ada. Terus selain Daniel Burke, ada banyak lah intinya, kalian bebas mau yang mana. Untuk publication atau seminar, kadang aku juga nge-search ICCV 2020, berapa ini, 2022 atau 2022 baru aja sih. ICCV 2021 atau Ensentrack lah. Oke, sekarang kita masuk ke project. Saranku sih, ini yang bisa kalian lakukan. Mungkin bisa kalian screenshot. Step by step untuk kalian pelajari sebuah computer vision. Sebenarnya mirip sama kayak yang tadi sih. Computer vision task, kalian ini bisa pakai yang ini, atau bisa pakai yang ini. Kalau ini lebih ke app sih. Gimana kalian bisa membangun app itu. Face recognition app, object counting app, speed measurement app, OCR app, model optimization. Model optimization ini gimana kalian bisa mengoptimize sebuah model untuk berjalan menjadi lebih cepat 3 kali sampai 4 kali. Kalian bisa pakai tool yang sudah ada kayak TensorRT, atau kalian buat sendiri. Tapi kalau buat sendiri itu sudah levelnya research sih. Kalian pakai tool aja. Kalau pengen buat sendiri, sangar sih. Kalian ya bebas sih. Terus ada multi kamera app. Multi kamera app yang saya bilang tadi. Ketika kalian melakukan computer vision task, itu kalau kalian menggunakan satu kamera doang, itu easy. Kalau kalian sudah mulai menggunakan multi kamera, itu sudah mulai sedikit susah. Semakin banyak kameranya, kesulitannya akan semakin bertambah. Multi kamera app ini akan lebih ke kalian mempelajari how computers work, how hardware work, kayak CPU itu kerjanya gimana, GPU itu kerjanya kayak gimana. Nah, kalian harus bisa mengoptimasi dua hal ini, CPU dan GPU kalian, untuk bisa multi kamera app lah. Jadi kayak biasanya biasanya digunakan untuk smart city atau industri lah, untuk monitoring, biasanya kayak monitoring pekerja atau monitoring di smart city tadi yang monitoring kendaraan bla bla bla. Itu penting banget untuk belajar multi kamera app. Sebenarnya bukan multi kamera app sih namanya. Kalau aku nyebutnya kamera routing atau stream lah. Bisa disebut dengan stream juga sih, stream app. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus you can add yourself in here. Kalian bebas mau projectkan apa aja di nomor 7 ke bawahnya. Oke. The advice. Jadi ini kumpulan-kumpulan nasihat dari aku ketika kalian mempelajari sesuatu. It is okay if you don't understand at the beginning of journey. Jadi kayak nggak apa-apa kalau kalian nggak paham apa yang kalian pelajari. Ketika kalian nggak paham CNN itu apa, kok CNN ini bisa gini toh, kok A, kok B, kok C, kok D, itu nggak apa-apa. Kalian tahan dulu, kalian tulis pertanyaan itu. Nanti suatu saat akan terjawab. Misal, jangan memaksakan diri Anda, kayak contoh nih, kalian belajar SVM, super vector machine. Kalian harus pelajari itu sampai benar-benar paham. Enggak. Kalian boleh lompatin itu kalau kalian nggak terlalu paham. Kenapa kok kalian boleh lompatin itu? Ini tergantung ke tingkat motivasi kalian sih. Kalau kalian memang punya motivasi yang cukup tinggi dan kalian tipe orang yang hardworking banget, ya nggak apa-apa ya, monggo kalau kalian mau belajar sampai dan. Tapi most of us is
tidak seperti itu. Kayak aku pribadi, aku kadang kalau sudah mempelajari sesuatu dan tidak paham-paham, aku cenderung lebih milih untuk melompatinya karena aku sudah malas. Tapi ketika sudah aku lompatin, lama-kelamaan aku akan paham sendiri dengan metode yang ini. Entah kenapa. Karena memang aku tipe orang yang apa ya? Kalau memori itu sudah lama, justru akan lebih mudah aku ingat daripada memori itu yang baru, dan lebih mudah aku pahami juga. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi nggak apa kalau kalian nggak paham. Ini juga saran dari Endoeng. Terus try to apply internship to an AI company even it's unpaid. Just try to email company or HR like crazy man. Jadi kayak kalian coba aja kayak tiba-tiba nanti di Widya Robotics kalian nge-apply internship walaupun kan nggak punya knowledge apapun, karena aku pribadi juga baru belajar 3 bulan AI langsung nge-apply ke perusahaan dan diterima alhamdulillah. Dan dari situ aku betul-betul berkembang banget. Aku betul-betul berkembang ketika aku sudah di perusahaan, apalagi alhamdulillah Allah mudahkan aku jadi head. Dengan aku menjadi head, aku ngatur semuanya, dan dari situ aku punya kacamata yang lebih luas lagi terhadap AI and computer vision in real world. Karena aku sering ketemu klien, jadi konsultan juga di perusahaan tempat aku kerja dan macam-macam. Tapi intinya just try to apply lah. Jangan minder, jangan ngerasa wah aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Aku dulu pas masuk ke Widya Robotics itu ngodingku belum lancar. Ngodingku masih belepotan dan banyak hal, karena aku belajar ngoding yang serius itu baru pas skripsi sama pas 2020. Karena aku teori man, aku lebih ke teori guy daripada ke practical guy pas kuliah dulu. Kurang lebih kayak gitulah. Terus just try to email company or HR like crazy man lah. Kalau perlu kalian mau email aku nggak apa-apa, atau ngechat di Telegram, atau ada lowongan internship nggak? Nanti aku akan aku kasih email HR-nya. Nanti kalian apply sendiri. Kayak aku punya teman, aku nggak tahu dia hadir di sini apa enggak, tapi aku punya teman. Jadi teman di LinkedIn, aku bukan teman, bahkan aku nggak kenal dia. Di LinkedIn tiba-tiba dia ngepost, dia butuh internship sebuah computer vision. Terus kan aku kan baca toh, tak pikir nggak apalah, coba aku bantu. Terus aku komen di tulisan LinkedIn-nya dia, coba kirim email Anda ke sini. Tak kasih email HR di perusahaan tempat aku kerja. Terus dia nge-apply dong. Terus setelah nge-apply, sekarang dia magang di perusahaanku. Terus setelah magang di perusahaanku, kita cocok nih. Maksudnya kita cocok, kinerjanya bagus, ternyata orangnya Masya Allah. Terus akhirnya aku bilang ke HR, terusin aja ke full time nggak apa-apa. Terus HR-nya nawarin kontrak baru ke temanku ini untuk jadi full time. Padahal aku nggak kenal sama dia. Aku benar-benar nggak kenal. Aku kenal sama dia ya setelah dia kerja di perusahaan tempat aku kerja. Karena memang kinerjanya bagus. Jadi ya gitulah. Jadilah orang yang oportunis lah gitulah. Jangan minder. Kalau bahasa Jawanya rai gedek. Mungkin ada kasar sih, tapi rai gedek kayak muka tebel gitu aja. Aku nggak peduli. Pokoknya nge-apply aja lah. Terus saran gue selanjutnya adalah avoid from tutorial hell. Tutorial hell itu apa? Jadi kayak kalian dari satu course ke course yang lain, satu course ke course yang lain, satu course ke course yang lain, satu tutorial ke tutorial yang lain, atau satu tutorial ke tutorial yang lain, sama sekali tidak ngerjain project. Ya nggak paham-paham bro. Aku mulai paham tentang AI itu ya setelah kerja, karena dulu aku nggak paham, masa cuma training doang sih. Terus nanti kalau jadi aplikasinya gimana? Nah, itu ada namanya deployment, dan deployment itu tutorialnya kebanyakan tidak ada atau sangat sedikit. Biasanya lebih ke blog sih. Dan dan deployment itu biasanya lebih matang diajarkan kalau kamu bekerja di perusahaan, karena kebanyakan orang itu cari sebenarnya aku kayak ngomong ini juga ya, Indonesia AI juga buka course berbayar sih, tapi ya mungkin aku skip aja sih karena aku takut offending terhadap Indonesia AI. Good job Indonesia AI yang sudah memberikan course kepada kami semua dan memberikan AI sharing. Mantap lah. Jos, minta maaf.
Oke. Selanjutnya, don't limit yourself with one best practice. Maksudnya don't limit yourself with one best practice itu kayak kita dengar sendiri dari Andrew Ng bilang gini. Jadi kan untuk membangun AI itu ada, ibarat kata kalau bahasanya itu kayak ada best practice itu apa ya? Kayak aliran lah. Kalau disebut aliran kayak gimana gitu ya? Kalau mungkin kita tahunya aliran ya, kayak madhab lah gitu. Nah itu ada sendiri-sendiri. Nah kalau Andrew Ng itu dia bilang kayak AI itu yang penting good data is better than big data, and bla 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 bla. Terus ada lagi yang aku tahu sih sementara ada Yann LeCun sama Andrew Ng. Terus ada lagi yang bangun AI itu harus pakai symbolic AI, nggak bisa deep learning berdiri sendiri, bla 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 bla. Nah aku pribadi sih, aku lebih nge-combine mereka semua tergantung ke problemnya apa. Kayak aku sendiri suka dengan konsepnya Yann LeCun. Yann LeCun itu dia bilang kalau bayi itu ketika dia bangun tidur, ketika dia lahir, itu dia tidak ada yang ngajarin dia apa-apa. Maksudnya dia belajar sendiri karena dia belum tahu apa itu bahasa, apa itu apa-apa dan apa. Menurut aku sangat suka sekali dengan konsep self-supervised learning. Bagaimana kita bisa membuat model yang belajar dari gambar itu sendiri tanpa harus melabelinya. Karena melabeli itu mahal, bro. Serius mahal banget. Apalagi kalau segmentasi, instant segmentation itu kalau di perusahaan itu harganya mahal sekali. Dalam labeling itu tuh bisa sampai minggu-mingguan atau bahkan berbulan-bulan. Oleh itu kita perlu memutar otak gimana cara kita memotong cost untuk dalam riset itu ya. Salah satu cara adalah self-supervised learning atau generative model atau active learning, atau bahkan kita bisa menggunakan image processing untuk melabelin sebuah data gambar. Kayak tadi yang coconut detection itu kita bisa menggunakan yang color bla 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 untuk auto labeling. Terus kita juga bisa menggunakan untuk untuk image augmentation-nya jangan dibatasi dengan image augmentation tool yang sudah ada. Kalian harus kreatif dalam mengaugmentasi sebuah image. Kayak harus bisa changing background. Kalau changing background biasanya aku gabungin biasanya aku gabungin image processing terus tak tambahin di background-nya aku ganti gambar lain. Jadi kayak biar dia bisa lebih mengeneralisasi dalam pembelajarannya. Intinya gimana ya, computer vision ini kayak kalian masak sesuatu. Kamu bisa menambahin apapun yang ada di dalamnya. Jangan membatasi diri kalian dengan apa yang sudah ada di internet. Cuman memang sih kreativitas itu akan muncul kalau kalian sudah berkata kayak membaca banyak hal. Kayak orang yang kita tahu sendirilah, para sutradara film itu, dia kalau nggak nonton film sebanyak ribuan kali, dia nggak akan bisa menjadi seorang sutradara film, karena dia belum tahu polanya. Kalau lebih kayak gitu, kalau di AI, kalian harus banyak membaca paper, nonton, intinya explore sebanyak mungkin. Kalian menebar jaring. Nggak paham 100%, nggak paham 100%, nggak apa-apa. Paling 50%, 25%, bahkan 10% tok, cuman paham abstraknya tok, tapi isinya nggak paham, nggak apa-apa. Karena mungkin suatu saat nanti kalian bisa memanfaatkan 10% itu untuk menyelesaikan masalah kalian yang bisa motong kos sampai puluhan juta di perusahaan atau bahkan sampai ratusan juta. Atau bahkan sampai miliaran tergantung kasusnya. Serius. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus, try to learn about business and optimization technique for better deployment or faster research. Ini sebenarnya aku bahas tadi di Don't Limit Yourself sama Jesse. Jadi kayak ya kalian harus bisa mempelajari computer vision in the real world itu seperti apa sih, dan kegunaannya seperti apa. Kalian harus bisa mengkawinkan research paper dengan kondisi nyata yang ada di dunia nyata lah. Sebagai seorang engineer ya, sebagai seorang AI engineer, kalian harus bisa mengkawinkan dua hal itu. Contoh, kalian tahu ada generative model, ada style gun, terus tiba-tiba kalian butuh data banyak. Ya sudah, kalian kawinin aja gimana kalian membuat style gun untuk segmented problem. Kayak aku pengen buat contoh gampangnya object counter mendeteksi mobil, tapi data mobilku nggak banyak, padahal data mobil memang gampang dicari. Tapi contoh data mobil itu sulit dicari,
Contoh data mobil sering dicari. Data mobil ya, oke. Berarti kalau gitu aku coba pakai style gun untuk mengenerate banyak mobil. Nanti tinggal aku tempel di background. Nah, terus nanti itu bisa jadi banyak mobil. Nah, kalau kita sudah bisa dengan kita bisa mengenerate data, kalau kita bisa mengenerate data, berarti kita bisa mengenerate label doang dong kan, karena ketika kita memposisikan gambar mobil, itu berarti kan kita juga dapat nilai titik tengahnya, lebar gambar mobilnya, dan tinggi gambar mobilnya. Nah, dari situ kita bisa dapat bounding box lah, segmentasi lah, apalah, dan dari situ it will be a lot easier. Dan mungkin itu kalian perlu investasi waktu yang lebih lama di awal, tapi kalian akan memangkas bisa sampai 50-70% waktu research kalian lah. Itu kalian harus belajar bisnis, karena AI itu sekarang ibarat kata kayak masih sesuatu yang sangat mahal lah untuk dikembangkan. Apalagi untuk deployment-nya. Pada itu terkadang orang mikir-mikir untuk mengimplementasikan AI. Kalau nggak benar-benar perusahaan besar, biasanya nggak mau. UMKM itu nggak mau. Jadi pasar UMKM juga masih sepi, jadi monggo kalau ada yang mau bangun startup AI murah, pasar UMKM, kayaknya asik. Tapi ya itu sih perlu riset yang lama. Aku kembali ke Don't Limit Yourself. Aku tadi baru ingat membawa case ini, cuman baru ingat. Kayak tadi ada human key point. Kalau ada human key point, berarti kalian bisa membangun key point yang lain. Entah itu anjing key point, kucing key point, atau bahkan sebuah alat robot key point. Jadi kayak kita pengen memonitor kinerja sebuah arm robot, nah ini mungkin kita bisa key point, kurang lebih kayak gitulah. Jadi don't limit yourself with one best practice. Terakhir adalah learning by drowning, belajar sambil tenggelam. Dan ini yang paling sering aku lakukan, karena memang ya lebih tepatnya seringnya sih dipaksakan kondisi itu terjadi, saya tenggelam. Terus kemudian saya belajar, setelah tenggelam itu, saya belajarnya itu sangat banyak sekali perkembangan ketika saya habis tenggelam. Dalam sebuah kasus nih di pekerjaan saya. Wah, tiba-tiba aku tenggelam. Tenggelamnya ini kayak bingung, deadline deket, terus akurasi masih jelek, dan banyak hal lah. Pokoknya ada banyak faktor. Intinya, try to challenge yourself until you are afraid of yourself. Dan sampai kamu takut sendiri, kayak kamu ngeri sendiri gitu loh, ketika kamu men-challenge dirimu sendiri. Itu biasanya kamu akan mempelajari so much thing. Kayak dulu aku pernah ketika di perusahaanku lagi nggak ada project, aku berusaha menantang atasanku, aku pengen buat ini. Dan aku belum tahu gimana cara membuatnya, tapi aku tantang kayak yang tadi di sini. Like a crazy man. Tantang aku pengen buat ini. Ya udah, terus aku bikin proposal, bla bla bla, akhirnya dikasih dana, aku buat ini. Pertama aku bingung, pusing, gimana nih, kok gagal, ini akhirnya setelah proyek itu berhasil, selesai, mungkin hasilnya kadang nggak 100%, tapi ilmu yang aku dapetin, maksudnya percepatanku belajar itu bisa sampai 3-4 kali sih, walaupun aku sebenarnya nyebutin data, walaupun nggak aku miser juga sih, gimana cara aku mengetahui perkembangan pengetahuanku dengan 3 kali 4 kali, tapi intinya jauh lebih efektif belajar learning by drowning, tapi memang jangan sering-sering. Jadi kayak kamu kalau habis tenggelam ya istirahat sih. Karena stres. Kamu akan stres soalnya kalau kamu sudah tenggelam. Terus yang terakhir, if you can build one product, you can build other more easily, even don't have any knowledge on that product. Kamu terbiasa membuat produk computer vision. Kamu tiba-tiba kepingin ngoding web. Itu jauh lebih gampang, bro. Serius. Dulu aku belajar web. Aku kesulitan. Itu kenapa aku pivot ke AI, karena aku nggak suka ngoding. AI itu ngodingnya sedikit. AI itu ngodingnya sedikit. Dibandingin sama kalau kamu web atau app mobile apps programming gitulah, mobile apps development, ngodingnya jauh lebih sedikit dibandingin mereka. Nah, setelah aku belajar AI, setelah aku belajar produk, setelah aku belajar gimana bisnis itu bekerja, aku sering juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman software dan banyak hal lah. Bahkan aku cukup tertarik di dunia mechanical karena di perusahaan ada divisi mekanik, kawan-kawan. Sekarang aku bisa ngoding web ya, walaupun belum bisa 100%, tapi mempelajarinya jauh lebih gampang karena aku sudah tahu in real world itu seperti apa. Ada security issue lah,
atau apapun itu, dan kawan-kawan aku jadi jauh lebih tahu soal hal-hal seperti itu. Intinya, if you can build one product, you can build other more easily if you don't have any knowledge on that product. Bahkan kalau kamu disuruh bangun robot sekalipun, padahal kamu seorang web developer. Kalau kamu sudah pernah ngoding web sampai jadi web app ya, kamu akan jauh lebih mudah ngoding robot daripada orang yang membuat robot, jauh lebih mudah daripada orang yang baru belajar mau buat robot yang nggak ada background sama sekali. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oh, aku lupa buat slide. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya selama 1 jaman lebih. Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah kata, kayak tadi pembahasan beberapa ngomong mungkin salah kata. Saya minta maaf, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mas Hari Purnomo Sidik. Oke, sip. Terima kasih ya Mas Robi. Tadi saya dengar sambil nahan ketawa nih. Banyak ininya juga, lumayan komedinya. Oke, sip. Terima kasih banyak buat Mas Robi dari semua ya informasinya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ya. Bisa via ini chat atau mau online juga langsung boleh. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya dulu deh. Jadi tadi dari pembahasan Mas Robi ya, saya mengenai cara Mas Robi belajar, saya lumayan relate ya. Saya punya teman konsultan, tapi bukan di konsultan ini, tapi bukan di bidang AI, di bagian web development. Nah, seperti yang kayak Mas Robi bilang, kalau misalkan cara belajar kita, misalkan ketika kita dapat masalah terus kayak jalan buntu gitu, kita moving ke problem kita cari kemungkinan yang lain kayak gitu. Nah, itu lumayan berbeda ya. Kalau saya itu tipe orang yang belajar lebih deep dive dulu. Nah, kayak deep dive dulu berbeda dengan dia yang kayak based on problem. Jadi kalau misalkan dia ngerjain suatu project terus dia nggak dapat solusi, dia coba solusi yang lain. Nah, tapi itu tadi kalau misalkan cara seperti itu kadang misalkan dia ngerjain sesuatu, dia nggak nyelesain sampai selesai gitu. Yang penting dia buat kayak skema how to solve it, kemudian dia serahin ke engineer-nya atau sebagainya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Tapi menurut saya juga penting buat belajar seperti yang kayak Mas Ruby bilang, kayak kita nggak benar-benar fokus sama masalahnya, tapi gimana kita coba cari kemungkinan yang lain. Nah, pertanyaan saya buat Mas Ruby, selama Mas Ruby belajar computer vision nih, mungkin tantangan paling beratnya kayak gimana gitu buat belajar computer vision? Kebetulan saya masih mau belajar nih, baru mau belajar sih. Boleh. Yang paling mungkin tantangan yang paling berat mungkin sampai mungkin pusing, nggak mau makan atau gimana gitu. Boleh di-share deh Mas Ruby. Oke, sebenarnya kalau tantangan paling berat dalam belajar computer vision itu lebih ke keterbatasan hardware sih. Kayak terkadang kita pengen mengimplementasikan sesuatu kayak virtual transformer yang gede banget itu, atau kayak clip ini, tapi yang kita punya juga cuma terbatas atau bahkan cuma bisa pakai Google Colab doang. Itu cukup ya lebih ke menyebalkan sih daripada ke sampai pusing. Kalau aku pusing sih, biasanya aku kalau baca sebuah rumus, aku pusing, aku tinggal. Aku langsung scroll kayak oke, ada ini, tinggal aku kotakin aja itu rumus, ada rumus seperti ini, aku tinggal baca kayak kegunaan rumus ini apa, inputnya apa, outputnya apa, dalamnya aku nggak peduli. Kayak contoh kayak apa ya? Contoh nih, rumus tambah 1 tambah 1. Yang penting inputnya 1 dan 1, keluarnya 2. 1 tambah 1-nya aku nggak peduli. Tapi suatu saat nanti aku akan kembali kalau aku butuh. Kayak lebih tepatnya kayak pentingnya mempelajari sampai dalam itu untuk mengoptimasi sih. Entah itu optimasi dari segi akurasi atau terutama ini paling penting sih, optimasi dari segi kecepatan dan keringanan dari model yang kita deploy. Itu baru sangat penting untuk mempelajari sampai dalam banget.
Terus sebetulnya kalau yang paling pusing itu kadang justru malah seringnya dari project sih. Tiba-tiba aku dikabarin, Mas, ini ada kebutuhan dari klien, minta dibuatin bla 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 deteksi 2 hari ya. Hah? 2 hari? Gila, yang bener aja 2 hari. Ngawur. Tapi ya, akhirnya aku kerjain dan alhamdulillah jadi, walaupun hasilnya nggak 100% karena juga ya aku sampein ngawur 2 hari, ya jadinya aku kerjainnya ya itu nggak bisa 100%. Tapi itu cukup memacu kreativitas sih, karena 2 hari itu kita harus mikir nih kalau pakai object detection, ngetrainnya apalagi dengan GPU yang ada di kantor juga pas lagi banyak project bisa berhari-hari ngetrainnya. Akhirnya aku pakai cara lain. Sip. Oke. Memang ini ya, device selalu ini kadang menjadi tantangan utama kita. Oke, kalau gitu saya loncat aja deh. Ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Fatmor. Halo, saya Fata dari Ungu. Mau tanya, saya baru aja belajar deep learning di MNIST. Maaf ya kalau salah. Pakai transfer learning buat number classification. Step selanjutnya lebih baik kemana ya? Boleh dijawab, Mas Ruby? Ada di chat Zoom dari Mas Fatmo FP. Transfer learning buat analysis kemana? Pertama, saran saya image classification nggak perlu pakai transfer learning, karena transfer learning itu pakainya ImageNet ya, tapi ya bebas sih kalau mau transfer learning ya nggak apa-apa. Terus yang kedua lanjutnya kemana? Lanjutnya coba ke multi object classification atau classification plus localization itu dulu aja sih. Mungkin ke salah satu dari 2 hal itu. Mungkin kalau multi object classification bisa disebut dengan multi label classification. Ya, mungkin itu. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Mungkin bisa di-share tips meningkatkan akurasi namun dengan sumber daya komputer misalkan GPU dan kecepatan training yang efisien. Itu bisa di-share. Oke. Mungkin kalau kecepatan training, jadi pertama selesaikan masalah dengan apa ya? Dengan cara yang termudah dulu aja sih, kayak mungkin kalau bisa pakai image processing, pakai image processing. Karena image processing itu lebih ringan, tapi tidak semua image processing itu ringan, karena ada juga image processing yang berat. Bahkan kalau image processing itu aku harus menggunakan yang berat, ya lebih baik aku mending memakai deep learning sekalian. Karena untuk optimasi deep learning itu toolnya sudah banyak daripada mengoptimasi image processing yang berat itu. Jadi ya mungkin itu sih. Coba dari yang paling ringan dulu. Terus mungkin aku akan memberikan saran untuk deployment yang lebih ringan ya. Mungkin bisa teman-teman catat, NVIDIA pakai TensorRT. CPU kalau bukan Intel pakainya Onyx. Terus kalau Intel pakai OpenVINO. Itu biasanya yang aku hafalin sih. Jadi kayak kalau aku mau deployku ada GPU-nya ya, sudah berarti TensorRT. Biasanya aku pakai ini kalau monitoring. Monitoring itu harus pakai GPU, nggak pakai GPU angel. Cuman memang kita aku hampir spill sesuatu di perusahaan rahasia. Nantikan aja lah. Nanti bakal ada pengumuman dari perusahaan kami. Ada riset yang kami lakukan lah. Terus intinya kalau GPU TensorRT, kalau GPU yaitu Onyx itu sebenarnya bisa pakai GPU juga, tapi kalau Onyx itu GPU harus pakai C++. Kalau pakai Python jelek. Tidak semua GPU-nya kebaca, maksudnya tidak semua running layarnya di GPU, ada beberapa yang di CPU juga, jadi tetap lambat, bahkan jadinya jauh lebih lambat daripada CPU pas aku coba itu. Terus kalau CPU-mu Intel, pakai OpenVINO, karena OpenVINO sudah punya tool untuk optimization-nya, atau kalau kalian memang pengen
bereksplor lebih, kalian coba optimisasi sendiri menggunakan pruning atau quantization. Pruning dan quantization itu apa? Pruning itu intinya kalian gimana kayak motong node yang nggak penting. Nah, nanti pruning itu kalau di PyTorch sendiri sudah ada tool-nya ya. Cuman tool-nya manual, kalau di PyTorch nggak ada tool otomatisnya. Kalau kalian memang pengen otomatis, kalian bisa menggunakan apa itu? Genetic algorithm, terus kalian coba-coba random, kalian potongin, terus kalian cek yang sekiranya tidak terlalu merubah akurasi yang mana. Ya, bisa menggunakan hal itulah. Tapi, ya kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin itu sih kalau dari aku. Sip. Oke, sip. Kita lanjut aja Mas kali ya. Oke. Dari Mat Arif. Mau tanya dong untuk library framework yang biasa atau pernah digunakan selain yang terkenal kayak OpenCV atau PyTorch TensorFlow, apakah ada mungkin alternatif computer vision library yang lain yang ditulis di atas C++ atau Python? Terima kasih sebelumnya. Mungkin aku akan menjelaskan library pembantu yang lain ya. Karena kalau untuk computer vision pipeline itu OpenCV sudah cukup powerful dan tidak tergantikan menurutku. Maksudnya kayak pipeline dari kamera ngambil data, masuk diproses, terus di outputin lagi menjadi sebuah gambar kayak yang apa ya kayak memvisualisasikan agar user paham tentang itunya. Itu OpenCV sudah sangat powerful. Mungkin library yang lain yang harus kalian pelajari adalah library backend. Library backend framework gitulah. Entah itu kalau Python, Flask atau Django atau Node.js bebas. Terus itu penting banget buat deployment soalnya. Tapi seringnya Flask atau Django sih kalau aku. Seringnya Flask atau Fast API. Dua itu seringnya aku. Tapi ada juga kayak kalau untuk data streaming itu kalian bisa pakai Redis atau Kafka untuk komunikasinya. Terus kalau library pendukung yang lain ada banyak ya. Image augmentation, ada augmentation. Augmentation itu sangat powerful sekali, bahkan kalian bisa membangun augmentasi kalian sendiri dengan nanti tinggal kayak bikin kelas, contoh augmentasi contoh Blackboard augmentation lah. Nanti tinggal dalam kurung gitu kan, kalau kayak buat kalian kelas terus inherit ke parent-nya, itu si augmentation-nya sudah menyediakan parent-nya. Sebenarnya kayaknya di dokumentasi aku nggak tahu ada apa enggak, soalnya aku melakukan hal itu karena aku nyoba buka dalam codingannya augmentation, karena aku pakai Visual Studio Code, itu membantu aku untuk membuka dalaman library itu kayak apa. Aku buka dalaman library-nya, oh ternyata cuma operasi nampi doang isinya. Dari situ aku bisa buat sendiri, berarti dengan nge-parent, karena augmentation ini sudah kayak ada parent-parent-nya gitulah. Kayak, nah itu dari situ bisa aku pakai parent-nya. Itu mungkin juga salah satu tips buat teman-teman. Kalau kalian pakai sebuah framework, buka aja dalamnya, biar kalian paham. how to-nya. Somehow like that lah. Oke, teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, boleh ya. Mas Robi, saya ada pertanyaan ini tapi lumayan teknis, boleh kali ya? Oh, boleh. Oke. Nah, jadi bukan saya sih, punya teman saya. Nah, jadi dia nyoba pakai tools OSIAR yang kalau nggak salah OSIAR-nya itu ditulis pakai C++ tapi Python cuma hubungin doang. Seingat saya yang saya bacakan, saya cuma baca sekilas ya kodenya. Nah, dia itu mencoba kayak jadi ada suatu gambar ya. Nah, ada teks di tengah. Nah, di pinggiran teksnya itu kan ada beberapa ini kayak semacam ada warna-warna lain. Nah, kalau nggak saya salah baca, dia itu di prosesnya itu ada kayak proses masking. Nah, mau dikoreksi ya kalau salah. Nah, proses masking agar OSIAR-nya itu dia bisa tepat membaca teks yang di tengah itu. Nah, tapi di beberapa kasus untuk gambar yang latarnya itu agak lebih colorful ya, warnanya lebih variatif, kadang OSIAR-nya itu nggak bisa dapat pas teks di tengahnya. Kadang malah yang
bagian atasnya, bagian bawahnya. Nah itu kira-kira kenapa tuh Mas? Ya itu lebih ke mungkin OCR-nya itu kalau dari yang aku dengar ya, aku nggak tahu ya, tapi kayaknya pakai Tesseract ya Iya, oh ya OCR-nya. betul, Tesseract. Tesseract sendiri aku nggak tahu ya, karena aku sendiri juga nggak pernah pakai. Tapi itu biasanya dari anomali neural network-nya sendiri sini, hipotesaku. Mungkin nanti bisa tanya yang lebih expert lagi. Kalau nggak apa ini hipotesaku ya, kayaknya itu dari anomali neural network-nya dan ketidakgeneralisasi dari Tesseract itu sendiri. Terus selain ketidakgeneralisasi dari Tesseract itu sendiri juga mungkin ada bug di masking di code bagian masking dari codingan temennya jenengan sehingga itu tidak terdeteksi. Sebetulnya salah satu kelemahan dari kita menggunakan library orang yang sudah jadi itu ya itu sih, kita tidak bisa sesuatu itu jadi tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan, karena kan biasanya kayak tool-tool kayak Tesseract OCR, Easy OCR, atau OCR yang sudah ada di GitHub dan kawan-kawan itu kan biasanya itu ditrain oleh all data, maksudnya all text data lah. Pada itu kemungkinan untuk terjadinya kesalahan itu cukup ada lah. Mari itu biasanya kita lebih ke menerapkan segmented problem sih. Jadi kayak alangkah baiknya memang neural network-nya kita bangun segmented problem. Di satu sisi kita bisa membuatnya jadi jauh lebih ringan dengan arsitektur yang lebih kecil dan ya bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena OCR itu kalau akurasinya nggak 100% bahaya. Tiba-tiba 1 juta dibaca 10 juta, wah ngeri itu kalau di perusahaan. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin kayaknya jauh sih dari pertanyaannya. Sip, makasih. Entar coba lagi Mas. Oke, teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Betul. Nampaknya udah nggak ada ya. Ini ada kok. Sebelumnya mohon maaf Pak kalau saya ternyata sudah dibahas soalnya saya tadi telat banget datangnya. Matanya Mas gimana deploy app computer vision supaya bisa nggak terjebak sama Course-Hell. Terima kasih Mas sebelumnya. Supaya tidak terjebak di Course-Hell. Oke, kalian lakukan PR yang saya omongin, terus share di grup Discord Indonesia AI. Harus dilakuin, deadline-nya minggu depan. Aku nggak mau tahu. Kalian buat aplikasi host nggak apa-apa, tapi harus ada front end-nya, ada back end-nya. Face recognition doang aja deh, seminggu deadline-nya. Aku nggak mau tahu. Ilman Fuadi, nanti tak cek nanti di Discord. Tak catat ya. Nggak bercanda. Nggak harus di depan ya. Ini kamu coba buat web app. Kamu coba buat web app itu tentang ya. Kamu coba buat web app aja deh. Front end-nya cuman keluarnya gambar doang, tombol jelek, nggak ada UI-nya, nggak apa-apa. Yang penting kamu coba bikin web, terus kamu coba bikin face recognition. Kalau nggak salah di Chris Naik ada kok. Kamu coba aja cari how to deploy ML using, saya tak tulis ya di kolom chat, how to deploy ML using apa ya, Flash. Mau kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, walaupun ada macam-macam sih, karena Flash itu lebih, biasanya aku pakai Flash atau Face API, biasanya aku pakai untuk yang image sih, image request doang. Tapi kalau video, biasanya aku pakai komunikasi stream. Dan kalau pakai API, kasihan komputernya. Kok komunikasi API, komunikasi HTML.
ASN komputernya. Oke, mungkin itu aja. Sip. Berarti oke. Oke, sip. Gimana teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Berarti minggu depan udah harus ada ya tadi. Oke, kalau udah nggak ada, oke, sip. Makasih, sama-sama. Nah, kalau nggak ada, kayaknya kita udahin aja ya, Mas ya. Nah, makasih buat Mas Ruby. Mau sharing hari ini ya, malam ini. Mungkin kalau kita ajak lain kali, bisa lah ya, Mas ya. Dengan topik yang berbeda. Teman-teman, kalau misalkan ada mau judul buat ini, sharing, mau request judul buat AI Chat selanjutnya, boleh dilempar aja ke Discord, nanti kita coba cari speakernya. Jadi kalau ada yang sekiranya kompeten, langsung diculik lalu diajak kayak gitu. Sip, makasih Mas Ruby, makasih juga buat teman-teman yang udah hadir malam ini ya. Terima kasih. Kita cukupkan sampai sini aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.